Tapi dia ngomongnya gini, kamu nih pantesnya masang susuk jarak tunda. Saya malam itu saya ditelepon lagi sama mama, saya dapat kata-kata yang nggak enak saat itu. Situ mau marah-marah. Kamu tuh bisa nggak sih nyanggupin nggak sih hidupin keluarga? Jadi kakak pertama tuh untuk adik-adik kamu tuh kamu sanggup gak sih? Gitu. Kamu tahu nggak? Kamu di sana enak-enak aja katanya gitu kan. Kamu di Batam enak-enak aja, hidup enak, makan enak. Sedangkan keluarga di sini, mama, adik-adik mau makan aja sampai bingung. Katanya gitu kan. Di sini udah banyak yang nagih. Kamu kalau misalkan emang nggak bisa, katanya gitu. Ya udah, mending kamu aja. Akhirnya mau nggak mau, Mang, malam itu juga itu saya telepon Tiwi. Wi, bisa nggak ke rumah? Kenapa? Jadi berubah pikiran, kata Tiwi. Iya deh, gue coba. Berat hati banget, Mang. Malam itu juga Tiwi nyuruh saya ikut, Mang, ke tempat kerjanya saat itu di Batam. Saya bilang saya nggak punya baju-baju kayak kamu yang seksi-seksi. Aman itu, katanya. Ikut aja dulu. Ya udah, akhirnya ketemu sama Mami, salah satu di karaoke itu. Saya ketemu di situ, saya salaman, Mang. Terus, siapa nih, Wi? Cantik juga, Mami bilang gitu saat itu. Iya, Mi, ini temen dari Cirebon, katanya. Dia mau ikut gabung, Mi. Oh, boleh, siapa namanya? Saya jawab Tania. Oh, boleh. Di situ saya langsung suruh ikut Mami di satu ruangan. Mami bilang, dulunya Elsie di mana? Saya bilang, saya nggak ada, Mi. Saya nggak ada pengalaman di dunia Elsie. Saya SPG-an aja. Saya baru terjun. Kamu yakin? Mami bilang kayak gitu. Iya, Mi. Ya udah, saat itu Mami langsung menyediakan baju kostum untuk saya saat itu. Saya di situ langsung di make up, di grooming saat itu. Saya ngelihatnya kaget, sempet shock ngelihat mereka gitu kan, karena saya nggak pernah ada di dunia itu. Terus saya masuk, akhirnya kita malam itu ada showing. Mami, yuk showing yuk, sekalian Tania ikut. Ya udah, saya ikut showing tuh, Mang. Saya ikut showing, saya dijajarin di situ di ruangan karaoke itu. Di situ banyak klien-kliennya Mami, kita di situ. Dari sekian 15 LC yang descending di situ, cuman saya saat itu yang gak dipilih. Ya saya pikir adalah hari pertama ya, Mang. Hari pertama gak apa-apa lah kayak gitu. Pas sudah makin lama, udah jalan 2 minggu, saat itu kok pendapatan saya lebih kecil. Karena kan kalau di LC itu gajinya per 2 minggu baru dibayar. Ya udah, saya coba lagi saat itu. Saya coba masuk lagi, tetap tidak ada perkembangan selama 1 bulan itu. 2 kali gaji, gak ada perkembangan. Yang lain dapat 5 juta, 8 juta. Saya cuman 1 juta, mentok-mentok 2 juta, Mang. Cukup apa? Saya frustasi, apa udah aja, cabut aja ya. Karena percuma, saya di dunia LC juga percuma. Bakal dapat makian lagi, nggak dapat apa yang mereka mau, mama mau, itu. Sampai akhirnya si Rara bilang ke saya, bisikin sambil pegang tangan saya tuh, kamu mau ikut saya nggak? Ikut yuk, kita pergi ke Jawa Timur. Si Rara bilang kayak gitu. Ngapain? Jauh banget, kita di Batam. Terus aku juga nggak ada uang untuk ke sana, apalagi naik pesawat. Gampang itu, kata si Rara. Sampai akhirnya sepanjang perjalanan saya tanya, jujur saya tanya terus sama Rara. Ra, ini mau ngapain sih? Jauh banget. Udah diem. Udah diem aja, kata Rara gitu kan. Udah diem aja, yang penting udah nyampe, udah ini untuk kamu juga kok, katanya gitu. Sampai akhirnya nyampe ke tengah-tengah hutan. Rumahnya itu rumah zaman dulu banget,
yang ya tidak bertembok lah gitu. Cuman ada cempor di depan. Si Rara gedor. Assalamualaikum, Mbah. Terus dibuka, keluar nenek-nenek. Udah tua banget. Cuman saya ngelihatnya merinding ya, ngelihatnya beda. Hawanya tuh beda itu. Iya Neng, masuk aja. Situ masuk, kita langsung duduk di tengah. Si Rara cuman ngomong ke nenek ini, Nek mau masang lagi, gitu. Mau masang di mana? Di area kepalanya aja. Si Rara bilang gitu. Rara mau nambah, ternyata si Rara udah pernah. Saya nanya, masang apa Ra? Susuk. Kaget dong Mang, saya yang nggak pernah berinteraksi hal-hal kayak gitu loh. Kaget. Terus, iya, ini Nek temen saya satu tempat kerja, namanya Tania. Nenek itu natap saya tuh tajam banget, kayak nerawang. Tapi dia ngomongnya gini, kamu nih pantesnya masang susuk jala tunda. Apa itu susuk jala tunda? Susuk jala tunda itu bekasnya sinden saya ambil. Jadi semuanya nanti kamu pakai bekas sinden. Gitu Mang. Itu nanti kamu bisa kaya raya pakai itu. Harusnya berapa Mbah? Gitu kan. Terus si Mbak ini jawab 3. Saya ngelihat anak ini harus masang 3. Di kening, di bibir, sama di atas kemaluan. Di situ. Berapa itu satunya? Saya nanya. Terus akhirnya si Mbak ini bilang satunya 3 juta, lebih mahal dari punya Rara.